Kids, kembali lagi dengan saya Sukma, terapis bicara Pelangi Center Ponorogo. Kali ini kita akan membahas tentang selective mutism. Pernahkah Moms mendengar istilah jago kandang? Biasanya istilah ini diberikan kepada anak yang ketika berada di dalam rumah cerewet tetapi menjadi pendiam ketika berada di luar rumah. Kondisi ini bisa menjurus sebagai salah satu tanda anak mengalami selective mutism. Nah, apa itu selective mutism? Yuk kita simak. Selective mutism atau bisa disebut dengan bisu mendadak adalah kondisi saat seseorang tidak bisa berbicara pada kondisi sosial atau orang-orang tertentu. Contoh, anak tidak bisa bicara ketika berada di luar rumah. Padahal, anak tidak memiliki masalah bicara ketika berada di dalam rumah. Hal tersebut biasanya terjadi karena ekspektasi untuk bicara di saat-saat tertentu menimbulkan rasa panik yang berlebihan, sehingga lidah menjadi keluh dan anak tidak mampu untuk menggerakkannya. Kondisi ini lebih umum terjadi kepada anak-anak daripada orang dewasa. Setidaknya 1 dari 140 anak mengalami kondisi ini. Meski begitu, jika kondisi ini tidak segera ditangani sejak dini, tidak menutup kemungkinan bahwa selective mutism bisa terus berlanjut hingga dewasa. Kondisi ini harus segera ditangani karena dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selective mutism juga dapat menghambat proses belajar di sekolah. Umumnya, kondisi ini bermula sejak usia dini, antara usia 2 hingga 4 tahun. Lalu, apa saja gejala dari selective mutism yang harus diwaspadai? Gejala awal sekaligus gejala utama dari selective mutism adalah terlihatnya perbedaan yang kontras jika anak harus berbicara dengan orang yang berbeda-beda. Bisa jadi ketika anak harus berbicara dengan orang yang tak dikenal, anak menjadi pucat pasi dan tidak memberikan respon. Gejala lain yang harus diperhatikan adalah cenderung menghindari kontak mata, terlihat malu dan menarik diri, gugup dan merasa canggung, kaku, tegang dan tidak rileks saat bicara, dan cemas saat berpisah dari orang tua. Pada anak, gejala yang mungkin muncul adalah mereka terlihat penuh amarah ketika pulang sekolah dan merasa tidak senang ketika orang tua bertanya tentang pengalaman di sekolahnya. Selanjutnya, apa penyebab dari kondisi ini? Untuk penyebab secara pasti belum diketahui. Namun, ada beberapa kondisi yang diduga memiliki hubungan dengan selective mutism, seperti gangguan kecemasan, hubungan keluarga tidak harmonis, masalah psikologis yang tidak segera diatasi, masalah kepercayaan diri, stuttering atau gagap, riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan, dan pengalaman yang menimbulkan trauma. Nah, Moms, ini ada contoh video yang menggambarkan salah satu gejala dari selective mutism, yaitu menghindari kontak mata.
Lalu pertanyaannya, apakah kondisi selective mutism bisa disembuhkan? Meski kondisi ini termasuk gangguan yang parah, namun bukan berarti selective mutism tidak bisa disembuhkan. Namun, untuk apa yang perlu dilakukan tergantung dari beberapa hal, yaitu lama terjadinya selective mutism, ada atau tidaknya gangguan bicara yang lain, dan dukungan dari lingkungan. Semakin banyak dukungan positif yang didapat, maka terapi akan semakin efektif. Itu tadi penjelasan tentang selective mutism. Namun, perlu diingat bahwa diagnosis yang tepat berasal dari ahli yang tepat. Jadi, jangan ragu untuk konsultasi ya, Mams. Sekian video tentang selective mutism. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.